Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman di seluruh Nusantara dan pecinta dunia gaib. Malam ini saya dan kru dan Mbah Gaib beserta temannya Gus Opip, kita akan mengungkap rahasia ilmu di seseorang Indigo Indonesia. Ya, langsung saja kita panggil Mbah Gaib dan Gus Opip. Mbah. Gus Opip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif. Assalamualaikum Mbah. Mbah Gaib. Assalamualaikum. Kabarnya Monggo. Mbah? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, selalu baik, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Semuanya berkat Allah Subhanahu wa Iya. taala ya, Mbah. Untuk malam ini gimana ini, Mbah? Gimana? Kita di malam hari ini seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Arif ya? Mas Arif ini mengatakan kita mau membuka atau membongkar ilmu dari Oh, dia yang juga seorang indigo, Mas. Ya. sekarang populer itu ya, Mas Ya, Arif ya? di- Oh, di dengan apa, Mbah? Rheumatologi sakti. Kita berarti ini kita pakai mediator ya, Mbah? Ya biasa, Mas. Kalau Iya. kita lebih akuratnya Iya. tetap menggunakan mediator sehingga nanti bukan hanya mata gaib saya yang memprediksi, biar dia nanti bisa mengatakan apa yang dia miliki, betul apa tidaknya, wallahu alam. Tapi kita kan langsung menemui kudamnya atau yang nanti yang mau datang di situ. Oh, gitu ya? Iya, nanti yang datang itu apa betul mau yang dia sendiri atau kodamnya Oh, gitu ya, apa-apa. Pak? Iya, Soalnya iya. itu nanti kan wataknya itu kan ya agak gimana gitu. Berarti Keras ya, oh, Mbah? nanti Keras berarti ya. oh, Mbah Gaib berata ya dah. Monggo Mas, mungkin Udah, ini mediator. mediator. Nah, Iya. untuk mediator. Oh, waalaikumsalam. Monggo Mas. Sehat kan Mas malam ini? Alhamdulillah. Nah, gimana mau ditaruh? Mas ini mau sambil duduk atau Atau sambil berdiri? Duduk, monggo. Itu ya nggak apa-apa, Mas. Ya. Nah, teman-teman yang nanti bisa masih Mungkin ada mengikuti komisi. saya ya. Nanti kalau saya ngasih apa-apa udah ada tanda, nanti langsung saya masukkan, jangan grogi atau jangan kaget. Tenang Los saja ya, Mas. Los ya, Mas. Kalau bisa nanti keluar suara atau gimana ya keraskan saja nggak apa-apa. Ini kan alam bebas. Jadi ya, Mas. Ya, Siapkan Mas Sunan. siap ya. Ya, ini pemirsa, Mbah Gaib sedang memanggil kodam dari Kodamnya ya, Mas Iya. Arif. Oh, gitu ya. ya. Wasit ini Mas Arif. Tahu ini kodamnya nanti apa ini nanti, Mbak? Kurang tahu saya. Kurang tahu ya. Iya, Mas? kurang tahu. Oh, gitu ya. Mas? Iya. Yang tahu Mbak Gaib Yang soalnya tahu ya. Mbah Gaib ini. Iya. Pasti serem ini. Ini pasti. Pemirsa, Mbah Gaib dengan mediator apa nanti yang Mbah Gaib akan ungkap tentang suasana malam ini begitu bagus ya, Iya. Mas Arif. Iya. Ini agak tepat. Monggo, agak ke depan. Saya ke belakang saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agak gini, Mas. Alhamdulillah. Naik lagi biar saya lihat wajah kamu. Mediator Apakah kita betul? sudah Apakah betul kesurupan kamu pemirsa. korban dari kamu yang dari mana? Oh, baru tahu. Kenapa nggak boleh tahu? Ceritakan. Nggak mau. Selamat kenalan dengan saya, Mbah Gaib atau Kenal Mbak sama Mbah Gaib ini? lihat wajah saya. Gitu. Nah, lihat wajah saya. Kodam apa ini Mbak yang dimasukkan Mbak? Ini termasuk yang saya tadi yang saya posisi saya mau memanggil
semuanya, tapi yang datang itu ternyata kodam beliau yang paling andalan. Oh, Dia kodam andalan. jenisnya apa? Jenisnya apa ya, Pak? Itu Nah, apa itu? hitam, kekar, bawa golok sama apa ya itu, di badannya itu banyak lempengan-lempengan warna hitam tapi kayak tembaga. Berarti ini kodam daripada nanti apa yang harus diungkap tentang ilmunya? Iya. Iya. Nah, monggo, Pak. Nah, kalau posisi ini, saya lihat dari kodam yang selalu mengikuti dia kemana saja, Ibu ini itu dia selalu Mengikutinya, dia terus. Oh, Iya. gitu ya. Dan kalau menurut dari dari beliau, dalam terawangannya matanya itu berwarna kuning keemasan, Mas. Spiral atau enggak itu, Pak? Sepertinya ketika dia mau melihat dunia goib, Iya. itu keluar dulu kayak pir. Oh, gitu. Oh, Kayak seperti itu ya, Pak? Gitu. Nah, bisa ditanya coba, Pak. Mungkin dia Betul mau. apa enggak, Mas? Betul apa enggak? Ya? Oh, iya. Kamu namanya siapa toh? Namanya siapa itu? Kodam dari Apa kodamnya namanya? andalannya. Kamu namanya siapa? Nggak boleh tahu. Oh, nggak boleh tahu. Oh. Kenapa nggak boleh tahu? Pemirsa, dia nggak mau menyebutkan namanya. Ya. Apakah kamu bernama Elang Bratayuda? Betul? Ya, Betul? dia Elang ditanya Bratayuda? sama pemirsa, dia ditanya sama Nah, Mbah Goib. Nama dia adalah Elang Bratayuda. Bratayuda. Tapi namanya sesungguhnya saya nggak tahu. Tapi mungkin dia nama Dia kebesaran. dia menyebut nama. Kebesaran mungkin tapi ya, Pak. saya tanya begitu jawabannya. Oh, nama kebesaran. Iya. nama Terus apa ini, Pak, yang mau diungkap, Pak? Nah, kalau di Tentang tangan dia. sini, Mas. Di tangan ya, Pak? Ibu itu dari pundak sini Ya. sampai sini itu kayak ada lapisan lingkaran-lingkaran emas. Oh, ini dari Itu kegunaannya untuk apa itu, Pak? Ya itu kan gunanya termasuk juga yang namanya seorang individu itu kan kemampuannya banyak. gitu. Ya, yang tidak bisa diketahui oleh seseorang, setiap individu itu bermacam-macam keahliannya. Tapi yang jelas dia tajam, telinga tajam untuk mendengarkan suara-suara goib-goib. Kayaknya dia marah, Pak. Ditanya, Pak, kenapa Ya. marah apa enggak dulu, Pak? Kenapa marah? Apakah betul kamu marah? Saya panggil. Ya kan saya sudah mengatakan kita berkenalan dulu. Ya. Mau nggak kenalan sama saya? Oh. Saya cuma nanya-nanya doang. Misalkan dijawab ya alhamdulillah, nggak dijawab nggak apa-apa. Gitu ya. Mungkin dia Apakah- mau menyebutkan, Pak. Coba. Enggak, ini dia posisinya juga kayak kemarin itu, Mas. Rasanya itu kalau ditanya-tanya tentang dia juga nggak rela gitu loh. Oh, gitu ya. Karena juragannya diungkap. Oh, bos-bos ya, bosnya Iya, dibuka bosnya ilmunya, mau dibuka kan, dia nggak mau. Dia nggak mau, Mas. Nanti kalau ketemu Iya. nanti aku dimarahin. Gitu Iya, ya? iya, begitu Oh ya. iya, sampai dia menganggukkan kepala, Pak. Terus apa lagi, Pak? Kalau posisi istilahnya Kalau- dia itu, Mas. Heeh. Kalau setiap mau memasukkan mau kesurupan, Heeh. dia mau kesurupan itu maksudnya kalau di leher sini. Ada Leher kayak kanan titik. ada titik hitam, Iya. gitu, Pak? Ada Kenapa titik kok di leher, hitam. Pak itu? Ya kan setiap orang indigo itu macam-macam. Ada yang di Oh, bumbungan, gitu. ada yang di kaki. Itu Lewatnya jalan itu pintu jalan. masuk keluarnya kodam atau jin yang mau dipanggil sama dia, biar masuk ke tubuhnya. Gitu. Dan kalau ini Kalau saya termasuk- lihat kan, lihat loh, Pak. Iya. Itu benar apa enggak? Di leher itu ada sinar, tapi ya nggak tahu itu apa, Mbak, sebenarnya yang di leher. Nah, itu yang Daripada ya setiap namanya seorang indigo itu semua pasti mempunyai mutiara. Oh, gitu. Mutiara itu bukan terus mutiara yang kayak dijual di toko-toko itu Iya, lah. Pak. Gimana? Mutiara apa Tapi itu, Pak? mutiara itu yang namanya sumber kekuatan kuncinya dia. Saya lihatnya ada 3 loh, Pak, warnanya, Pak. Ya, itu memang kadang ada yang seperti biru dan kayak batu akik biru safir. Gitu. Nah, ada yang merah itu kayak merah tapi kayak api menganga. Oh, gitu. Ya, warnanya kayak gitu. Itu posisinya di kalung sini. Bener ya? Yang dimiliki bos kamu yang di leher itu. Betul? Ya agak keras dulu loh. Bilang, Bilang. betul. Betul apa enggak? Ya.
Oh iya Pak. Itu dia bilang iya Pak. Nah kalau saya melihat dia kan kebejian Mas, bejo. Dia punya teman nggak Pak? Hah? Di Dia punya temannya dia. yang mengikuti dia itu apa Pak? Apa aja Pak? Kalau itu? setahu saya tanya sama dia, Nah, itu kalau di belakangnya dia Kodam yang nomor 2 itu adalah sosok kayak Anoman, Anoman. warna putih tapi ekornya itu warna kuning Mas. penambang apa itu Mbak? Ya termasuk karo kerasakti kayak Anoman itu kan menggambarkan sebuah kekuatan yang alami dan dia ada yang mengasihi. Oh bener itu teman kamu Ya. yang Anoman itu ekornya kuning yang dimiliki Mana, bos kamu. Oh iya bener Pak, dia mengakui Pak. Iya. Termasuk itu ya Pak, itu kan termasuk juga seorang indigo yang hebat. Oh kelas berat juga itu Pak. Itu juga kelas berat itu. Oh Hebat itu dia. Dia bisa memanggil apa kodam apa yang dia ingin. yang dia inginkan. Bisa dikorek-korek dan dia juga telinganya itu sangat tajam bila mendengar suara goib jarak 100 meter. Dia tuh ada misalnya ada gendruwo atau pocong mau omong sama dia itu jarak 100 meter denger Mas. Ya, dia marah loh Pak. Ya, nggak Si apa-apa ada lah, ceritain kita kan marah dia. mau- Gitu ya Pak. Malah ya nggak apa-apa dong, kita cuma berkenalan. Oh, gitu ya. niatnya Kita juga baik-baik baik. juga. Gitu Ya ya. cuma Mas Arif, satu, iya. saya belum minta maaf kepada dia kalau saya belum minta maaf. Mungkin sama- minta maaf. Tolong sampaikan maaf saya memanggil kodamnya, memanggil kamu tanpa minta izin kepada itu. Saya mohon maaf Ini sebesar-besarnya. kehebatan saya lihat dari dia yang mengikuti loh Bah. Tapi bener apa enggak saya nggak tahu Bah. Ya. Yang tahu kan kamu Bah, jenengan Bah. Yang melapisi tubuh itu Bah. Kalau yang melapisi tubuhnya itu melekat sekali Mas, sangat tebal sekali. Kayak hitamnya itu warna hitam kayak apa ya? Kayak hitam melekat, meling-meling ibaratnya. Oh sampai. Berkilau. Oh berkilau. Nah, gitu. Ada berapa sabah? Ada sekitar, kalau setahu saya dengan mata goib saya itu saya melihat ada sekitar 5 lapisan. Bener ya? Oh iya. Termasuk Kedam dia juga. juga punya ilmu anti peluru Mas. Oh gitu. Iya, kalau misalkan kayak tembak, kalau peluru itu mungkin bisa meleset gitu. Oh gitu. Berarti Ya. nggak bisa tembus ke badan ya Pak? Oh, nggak bisa, nggak mengenai ini. Semuanya. Oh dia bilang pemirsa kodam daripada bilang jangan dikuak semua ilmu bosnya. Ya. Pemirsa, ya gitu ya Mbak. Iya. Padahal masih ada satu loh Mbak. Nggak apa-apa Nggak dibuka ada apa-apa, satu ya. nggak masalah. Ya. Kita cuma ibaratnya sharing namanya. Oh iya. Kita cuma menebak. Nah itu. Betul apa tidaknya itu kan yang betul yang bisa tahu. Ya. Tapi ya saya kan tadi kita sudah minta maaf sebelumnya. Iya. Nggak apa-apa. Kalau yang lah. kaki kanan itu kenapa Mbak? Kalau kaki dia waktu masa kecil, pada waktu mulai pertama kali dia bisa melihat dunia goib, bisa terawangan, dia itu kakinya sering, yang kanan itu sering merasakan dingin, kadang keluar Kayak es keringat, gitu? kayak es itu. Oh gitu. Ya. Sampai sekarang apa terus Kalau berlanjut? sekarang posisinya udah mendingan, Oh nggak kayak dulu. nggak kayak dulu. Kalau sekarang ini paling cuma di apa jari-jari kaki. Tapi kalau dari sini ke atas ini udah nggak terasa. Kenapa? Nggak boleh. Ada apa? Ada apa? Kok bos kamu Ya, nggak pesan-pesan boleh? apa gitu. Coba tanya. Kenapa nggak boleh dibuka? Ada apa? Apa kamu takut? Oh, Kamu ditanya takut? aja. Oh gitu. Mas ya, Arif. kalau kamu takut kan kamu nggak bicara apa-apa, tapi saya cuma memprediksi dari posisi Ilmu. ilmunya beliau saja. Ternyata dia juga Kasih ini seorang- saya jangan. Oh, Gimana? jangan. Kasih ini saya jangan. Apanya? Jangan dibuka semua. Jangan. Oh iya enggak Mas. Iya enggak. Kita berteman saja. Ya kita juga sama-sama makhluk. Istilahnya dengan kodam jin atau kodam apa kita tetap bersahabat. Kita tidak mau mencari permusuhan, tapi kita cuma ingin interaksi secara langsung. Apakah betul dan tidaknya itu kan
kita juga tidak tahu. Wallahu a'lam. Iya kan? Soal ilmunya sudah cukup, Pak? Apa masih ada, Pak? Itu yang perlu kalau dibuka. posisinya Heeh. dia itu kadang pada waktu tidur atau apapun dia nggak sengaja. Kadang pernah istilahnya melihat sesuatu yang akan terjadi dalam waktu Kedepannya gitu. kedepannya itu dalam waktu 3 bulan. Dia kadang sering mimpi Oh. bisa melihat kejadian yang akan Yang akan terjadi datang selama 3 bulan. 3 bulan ke depan. Dia termasuk hitungannya kalau faknya itu sebenarnya diperamal, bukan Diperamal. bukan di mediator. Oh, gitu. Kalau selama ini kan dia sebagai seolah-olah itu dia seorang indigo, tapi seolah dia seperti mediator. Untuk memanggil orang yang mati kecelakaan atau gimana. Mas Arif mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Mbah Goib apa? Oh ya Mbah, mau tanya. Menurut terawangannya Mbah, terawang ke Nah itu Mas, posisinya kalau yang namanya orang sudah meninggal dunia, entah itu kecelakaan atau gantung atau bunuh diri, itu kan rohnya udah di alam roh. Nah, itu. Kenapa itu, Mbah? Tapi yang namanya manusia itu kalau meninggal dunia, sebelum dia itu disempurnakan oleh Allah, belum diterima di alam rohnya, itu kan rohnya tetap melambrang. Istilahnya antara jasad dan roh, jasad dan sukma itu masih menyatu dalam tanah. Tapi sesungguhnya rohnya itu tetap di alam roh. Dan alam roh itu di mana hanya Allah lah yang tahu. Manusia tidak tahu. Rasulullah saja tidak pernah. Rasulullah pernah bertanya kepada Allah. Ya Allah, kalau manusia meninggal dunia, rohnya itu akan kembali ke alam roh. Alam roh itu di mana? Allah menjawab dengan firman-Nya, yang artinya, hai Muhammad, cukup aku, cukup ingsun, Allah yang tahu tentang alam roh. Oh gitu. Gitu. Berarti Semua posisinya alam gimana itu, Mbah? Ya itu kan bisa Sebenarnya. juga. Sebenarnya kalau orang yang mati, Sudah mati, misal kalap, kecelakaan, ya, itu kan mati kecelakaan. Kan itu mati kejadiannya si Iya, Mas iya. Arif itu kan kalau kecelakaan terus bisa manggil Bisa manggil, terus rohnya. masukin Itu ke sebenarnya itu tubuhnya dia itu. itu apa itu, Nah, Pak? itu bisa juga jin. Oh, jin Bukan aslinya bukan jin. yang aslinya Bukan itu. yang asli. Oh, Ya gitu ya. kemungkinan bisa jin, tapi kalau orang yang namanya manusia itu mati kecelakaan, sebelum dia menjadi satu sukma dengan jasadnya yang dikubur, dia kan sukmanya masih ngelambrang, Mas, di alam pelantunan namanya. Itu kebenaran itu ya. Iya, sesungguhnya kalau menurut dalam ilmu Al-Quran atau dalam ilmu pewayangan, itu ada alam dunia masuk ke alam kubur. Ini di tengahnya itu ada alam pelantunan. Alam pelantunan ini adalah alam antara dia bisa hidup di dunia lagi, apa mau masuk ke dunia alam kubur. Nah, ini nanti kalau udah masuk ke alam kubur, udah ditanya jawabi oleh 2 malaikat itu, nanti rohnya akan kembali ke alam roh. Gitu. Sukma menjadi satu dengan badan. Begitulah. Dan badan dan sukma yang sudah ditinggalkan oleh roh di alam roh sana, posisinya di dalam tanah itu posisinya dia akan kembali menjadi tanah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia dikirim doa-doa itu, Mas, itu rohnya bisa datang. Berarti kan bisa tanya Itu sama namanya kodamnya, Mbah. roh. Iya. bisa Gimana? juga. Berarti elang. Betul apa enggak? Elang. Benar, berarti apa yang kalau memasukkan orang yang kecelakaan itu memasukkan tadi apa, Mbah? Rohnya itu benar apa enggak? Hah? Bukan, salah. Iya itu. Itu Iya, berarti kan menurut posisinya posisi menurut gitu. Cuma ya. Padahal sebenarnya yang masuk Jim. bisa jin. Oh, dia bilang bisa benar. rohnya, Dia gitu. menganggukkan kepala, Mbah. Bener ya? Gimana? Yang masuk teman-teman saya. Oh, pemirsa, dari cerita Kodam Elang mengatakan kalau keadaan datang ke orang yang kecelakaan terus memasukkan ruhnya itu sebenarnya adalah yang masuk itu teman-temannya Elang. Bener ya? Oh, bener. Ya, Nah, itu gitu. kan memang ada dari versinya yang namanya manusia mati. Kecelakaan itu termasuknya mati kalap, Mas. Mati kalap. Kalau orang matinya kalap atau tidak bisa ditanya jawab pertanyaan di alam kubur, dia itu nanti begitu roh akan diangkat ini, jin-jin itu pada mengelilingi. Oh, Mas. berarti Jadi
sukma dan jasadnya itu sebenarnya memang udah kembali menjadi tanah. Tapi ada jin yang bisa menyerupai dengan wajahnya dia. Terus gitu, dia Bang. mengaku namanya ini. Inilah. Karena apa? Jin itu bisa menyamai setiap dia manggon di mana saja bisa persis dengan itu. Itulah Duduk jin. di keadaan di mana gitu ya. Iya. Gimana, gimana? Udah cukup, Bah? Ya, Kayaknya udah kalau cukup lah. rasanya sebenarnya dia agak emosian. Emosi gitu, terus Mas. ya, Bah? Oh ini Ya, emosian. udah. Daripada kita ada masalah, Oke, ya kita balikan. untuk mohon maaf. Mungkin kita minta maaf aja, Bah. Saya minta maaf. Elang. Ya, Elang. Sebelum Sampaikan salam saya kepada maaf telah memanggil kamu. Bukan berarti saya itu menghina atau menjelek-jelekan kamu atau kamu, tapi kamu sudah datang, saya sudah terima kasih. Saya cuma ingin membuktikan bahwa saya bisa memanggil kamu. Salam jumpa, bertemu dengan saya Mbah Goib. Sudah, kalau sekarang mau pulang sendiri apa Mari. saya antar? Oh, antar. saya Ya minta antar, Bah. Kembalilah masuk ke dalam tangan tangan saya. Ya, ini akan saya kembalikan kepada Kru, mohon minta Minta air. Monggo. Mas Arif. Duduk dulu. Duduk dulu, Mas. Pemirsa, Mbah Goib membalikan kodam yang bernama Elang untuk kembali kepada ini pemirsa, dan mediator kita sudah ciuman, alhamdulillah. ini ada yang kayak ada serangan balik. Pemirsa, ternyata ini ada serangan dari mana, Pak? Ini sepertinya dari dia tadi pada waktu saya kembalikan ke kembalikan. sana. Oh, saya kembalikan kodamnya, kembalikan. Begitu tuh saya di depan itu udah dihadang barisan jin-jin. Itu dari itu siapa masih mungkin, di sini atau udah gimana, Pak? Posisi dia di sana, Mas. Masih di sana tapi udah begitu dia mau menyerang saya tutup dimensinya portalnya. Saya tutup, akhirnya ya nggak sampai ke sini. Alhamdulillah. Iya. Berarti termasuk agak marah juga dia. Iya. Begitu ya, Mbak? Iya, nggak apa-apa, Mas. Udah, Seperti mungkin bisa diantar dulu Mas Arif ke kru. Yuk, Mas. Kru minta tolong diantar. Ya biasanya kadang kalau orang Nah, kesurupan ditolong. itu, kalau orang yang namanya orang kesurupan itu kadang maka gitu, Mas. Gimana? Ada yang badannya lebih segar, ada kadang yang kalau fisiknya lemah itu posisinya badan terasa lemes gitu. Itu tanda-tanda betul-betul dia itu kesurupan di luar kesadaran. Jadi ada tiga versi. Yang namanya orang kesurupan setengah sadar, ada yang sadar tapi kesurupan, ada yang bablas tidak kesurupan, Gitu. tidak ingat apa-apa. Itu Itu namanya termasuk udah kemasukan. Bilangnya bisa ketemu Ada dalam satu arti mungkin yang ketempelan. ditanyakan ke Mbah Goib, Mas Arif. Ya mungkin Bah ada saran untuk kita dan untuk pemirsa yang ada di rumah Ya. dan seluruh yang ada di Alhamdulillah. Nusantara ini. Ya, kalau saya dari semua yang namanya orang hebat dan mempunyai ilmu apapun itu, Mas, sebenarnya tidak ada orang yang paling sakti. Tapi kalau orang semakin banyak mengaku aku sakti, berarti dia sebenarnya orang sakit. Bukan sakti tapi Orang sakit, gitu ya Mas Goib. Kebanyakan Itu orang pesan kalau gitu ya? menjalani kanuragan ilmu ini, tapi tidak ada gurunya, tidak ada yang membimbing, kan kadang stres. Oh Nah, iya. terutama itu kayak terawangan, Mas. Oh, terawangan. Kayak terawangan, belajar terawangan semakin lama semakin lihat jelas, itu kadang mengganggu otak dan pikiran itu seperti kayak soak atau cingklong atau gila. Oh gitu Itu ya. Gitu. seringnya kayak Berarti gitu. berbeda Kalau sama yang- depresi gitu ya, Pak? Ah, bukan. Itu termasuk bukan depresi. Termasuk karena mentalnya dan pondasi untuk badan itu tidak kuat. Jadi intinya gimana nih, Pak? Untuk Nah, kalau intinya kejadian kalau yang tadi saya ini, Pak. tadi ya istilahnya yang namanya manusia mati meninggal dunia. Ya. Ini kan jasad udah dimasukkan ke liang lahat, udah dikubur. Biarlah dia tenang di alam kuburnya. Gitu ya. Janganlah kita usik. Jadi kita mendoakan. Justru kita mendoakan kepada beliau agar dia Diterima. enteng dan selamat diterima oleh Sama Allah Allah Subhanahu Subhanahu wa wa Ta'ala. Ta'ala. Walaupun dia itu takdirnya orang macam-macam berbeda-beda.
Ya itu. Semua segala sesuatu Ya. kehendak Allah juga Iya ya. tuh. Hmm. Nah, termasuk gini, seperti yang pernah saya katakan dalam versi yang pas pada waktu membuka Roy Kiyoshi itu, yang namanya kita itu manusia sering menyaksikan dan sering melihat manusia kesurupan jin. Tapi ada mas, yang namanya jin kesurupan manusia. Iya ada Pak ya. Itulah. Tapi mungkin orang nggak begitu banyak mengetahui hal itu loh Pak. Wah itu memang kalau diterangkan lebih detail sangat sulit. Mas. Sangat sulit. Tidak masuk akal, apalagi kalau Tapi akal kita nyata. tidak nyampe. Tapi nyata itu. Mas. Gitu ya. Ya itulah kemampuan seorang indigo itu macam-macam. Gitu. Dan beberapa jenis seorang indigo semua pasti mempunyai kelemahan. Semua seperti saya sendiri malah banyak kelemahannya mas. Saya juga orangnya ngawur, wong edan ya tukang ngawur. Ya biasanya memang berarti pemirsa. Tapi seedan-edane saya tetap ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Itulah Prinsip pemirsa saya gitu. pesan dari Mbah Goib. Kita senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Iya. Iya. Mas, mungkin Iya. monggo Mas Alip ada yang perlu diteruskan. Terima kasih. Malam ini kita Pesan gitu ya. ya penjelasan. Sama Mbah Goib dalam arti tentang apa sebenarnya hidup itu tetap semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun kita tidak bisa. Kita harus bersyukur gitu ya, Iya, Mbah. kita harus bersyukur dan apa pemberian Allah itu selalu kita terima dengan apa adanya. Apa adanya. Oh gitu ya. Iyalah. Nah, pemirsa, pecinta petualang bocah goib, untuk malam ini mungkin sudah cukup, Mas Arif. Ya sudah cukup. Nah, monggo. Ya pemirsa, terima kasih telah menyaksikan penelusuran dan mengungkap ilmu dari Indigo Indonesia. dengan ini saya dan kru dan Pak Goib dan Gus Habib berterima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, salam dari kita Mbah Goib, Mas Arif dan saya Gus Habib. Alhamdulillah malam ini kita lancar, tak ada apa-apa. Alhamdulillah dengan ridho Allah. Dan cukup sekian malam ini. Untuk selanjutnya kita akan di episode yang Akan datang ya, Ya. Mbah Goib. Insya Allah saya selalu siap menemani Gitu ya, Mbah Goib. petualang bocah goib. Salam Salam goib. Goib Saya dan petualang bocah goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.